Our God has all the solutions. Allah kita punya semua solusi hidup kita. Jangan lari, tetaplah datang ke Dia apapun yang terjadi. Amin. He always has the solutions. Kadang-kadang, tapi seringkali Dia kok diam aja ya. Saya lebih suka Yesus yang diam daripada setan yang ngoceh. Daripada saya pergi ke orang pintar dan diramal-ramal, mendingan saya datang ke Tuhan gak dapat nubuatan. Any day I prefer a quiet God over a talkative devil. Kapanpun juga. Jangan kita mengeluh kalau kita datang ke hadirat Tuhan, mana jawaban? Tuhan gak ngomong apa-apa, Tuhan diam aja, doaku gak dijawab. Lebih baik kalau Tuhan gak jawab doa. Tuhan tahu apa yang Dia perbuat atas kita. Berarti kita tahu, Dia tahu sesuatu yang kita gak tahu. Percaya saja. When you cannot believe, learn to trust. When you have nothing to believe in, just learn to trust. Kalau kita gak bisa mempercayai sesuatu, belajar saja percaya. Belajar berserah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia pendamaian, makanya ikut Tuhan itu damai sejahtera. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, ayat 4. Tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ada kalanya waktu kita nggak tahu apa yang terjadi, kalau ada satu hal itu masih gantung gitu ya dalam doa ya. Pernah nggak kita itu ada satu hal itu gantung dalam doa. Hal ini rasanya belum ada suatu titik terang atau titik cerah. Pernah ya, setiap kita pasti ada. Ada sesuatu yang kita belum centang di dalam kehidupan iman kita. Dan Tuhan belum bicara ya. Gimana? Tuhan belum angkat bicara. Saya belum dengar apa-apa dan saya belum mengerti. Kalau begitu move on. Jangan ditutup buku. Itu dilipat dulu, kalau itu halaman itu dilipat dulu untuk nanti kita referensi kembali ke situ. Tapi bacalah halaman berikutnya. Taat itu gak usah menunggu sampai ada jawaban. Taat itu bisa lanjutkan. Kita harus belajar punya satu skill dalam hidup ini, yaitu move on in obedience. Kita harus bisa move on dalam ketaatan. Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kalau nggak ngerti, kita masih bisa taat, yaitu percaya. Engkau telah berfirman. Nah ini kepercayaan. Memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Nah ini pilihan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Daripada mengeluh, saya pakai mulut saya untuk yakini. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Uang kita dilarikan orang misalnya. Aduh saya gak tahu, doa-doa juga belum dijawab. Nanti gimana kembalinya? Saya sendiri juga harus kembalikan hutang. Piutangku dimakan orang. Gimana? Tuduh diri sendiri percuma, nasi udah jadi bubur ya. Udah kita pelajari lain kali lebih smart, lebih pintar gitu. Supaya gak gampang ditipu. Mau marah sama Tuhan? Mikir-mikir di gereja dikhotbahin. Apa gunanya? Waktu kita saat teduh juga diajarin. Buat apa sih muring-muring sama Tuhan? Dapat apa? Kalau enggak malahan dapat dosa. Gimana? Ya sudah, try to survive. Kita akan bergumul untuk bisa bertahan. Tapi sementara itu kita punya pilihan. Pilihan berikutnya yang paling immediate atau yang paling darurat. Apa? Ya kita bekerja besok hari, ya, kita banting tulang lagi. Aduh hati ini harus diseret-seret rasanya, harus ngesot-ngesot di dalam roh. Tadinya aku sudah punya sekian uang, sekarang semuanya raib hilang. Harus tabung pelan-pelan, ya sudah. Hati ini kita paksa untuk setia lagi dalam perkara sederhana. Daripada bunuh diri, kan kita tahu masuk neraka. Apa yang lebih immediate, apa yang lebih darurat langsung bisa taat? Apa yuk? Kita punya pilihan, benci orang itu yang larikan kita, kutuki dia, kita yang kepahitan. Sebenarnya benci itu, orang itu gak ada pengaruh. Kalau kita benci, kita sendiri yang rugi. Atau saya bisa ampuni dalam hati. Saya bisa berkata, ya sudah itu kebodohanku, I bless you. Aku berkati kamu, tapi tetap ditagih hutangnya kalau bisa. Yang paling immediate, paling darurat untuk kita taat. Do you hate or do you love? Do you curse or do you bless? Anda dan saya itu memberkati atau mengutuk?
membenci atau mengasihi. Nah itu yang immediately langsung darurat di hati kita bisa taat pada Tuhan. Supaya besok waktu saya kerja, pikiran saya sudah lagi bukan peperangan rohani, tidak perlu. Saya selesaikan di Kalvari kemarin hari. Sekarang kerja, saya berdoa minta berkat Tuhan. Tuhan, aku bodoh, kemarin aku dibodohi. Dan sekarang aku bekerja pelan-pelan, mulai lagi dari bawah. Help me! Kita bahas tentang Tuhan tidak terkejut dengan dosa kita. God is never surprised by our sins. Mari kita buka bersama-sama di 1 Yohanes pasal yang kedua. Ibadat tadi pagi so fun. Bisa ngobrol-ngobrol santai. Saya juga ingin ngobrol hati ke hati dengan Anda lewat firman Allah. Judulnya di Alkitab kita itu Kristus pengantara kita, tapi saya kasih tema. Tuhan tidak terkejut dengan dosa kita. Jadi jangan pernah kita itu merasa, wow, gimana ya? Tuhan masih cinta gak ya? Aku ini berdosa. Aku ini punya kebiasaan buruk. Apa Tuhan masih mengasihi aku? Saya kasih satu pengetahuan sederhana aja. Tuhan sudah tahu. And He still loves you. Dan Dia tetap mengasihimu. Waktu Yesus mati di kayu salib itu, masa Tuhan gak tahu bibit bobot bebet kita, keturunan Adam dan Hawa. Dia tahu biaknya kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu ari-ari kita seberapa panjang, Dia yang menenun kita. Dan Dia tahu bahwa kita itu punya kelemahan dan kita pernah jatuh dalam dosa. Dan karena itu, ikut Tuhan itu sebenarnya gampang. Karena kita mengikuti Allah yang peduli dan Dia tahu segala sesuatu. Dan Dia tahu dan mengenal diri kita. Tidak ada kejutan dalam perjalanan. Makanya ikut Tuhan itu jangan dibawa stres yang gak perlu-perlu. Karena Tuhan Maha tahu. Ya, kalau ikut Tuhan itu belajar nurut itu pelan-pelan. Belajar ikut Tuhan itu yang jangan mempersulit dirimu, jangan mengeraskan hati. Mari kita baca sekarang ayatnya, saya jelaskan pelan-pelan ya kepada Anda. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan tidak terkejut dengan dosa kita. Ayat pertama, Yohanes, ini bukan Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes, Rasul kasih itu, menuliskan sebuah surat. Di usia beliau waktu itu sudah umurnya tua sekali, sudah lanjut usia. Mungkin saja umur 100 bahkan. Yohanes menuliskan sebuah surat kepada orang-orang yang tidak mengikuti generasi Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka belum lahir, apalagi zaman Yesus. Tapi Yohanes menuliskan kepada orang-orang yang gak tahu secara langsung. Bahkan mereka yang belum terlalu mengenal Tuhan. Sebutan Yohanes itu bagus. Anak-anakku, bukan karena Yohanes sudah tua, tapi roh Bapa di dalam pelayanannya dia. Yohanes ini kebapaan. Dia berkata, anak-anakku. Mungkin di antara orang-orang yang disebut anak-anak itu adalah orang-orang berdosa. Yang sekarang masih ogah-ogahan. Tahu gak hari ini kita kok bisa pelayanan? Kenapa kita bisa cinta Tuhan? Once upon a time, suatu hari dulu, ada seseorang mewakili Tuhan mempercayaimu. Their trust makes you beautiful. Kepercayaan mereka membuat kita indah. Saya dulu ini sebelum kenal Tuhan, ada orang yang memperjuangkan dalam doa loh. Pertama-tama ibu atau mama saya. Saya gak pernah semalam pun ketika masih kecil, mama saya Nina bobokan, saya gak pernah lihat mama saya tidak sembayang. Ada waktunya dikira saya sudah tertidur pulas, mama gak tahu, saya masih buka mata begini. Mata saya kan gak gede, agak sipit-sipit begini. Jadi buka sedikit gak ketahuan lagi tidur atau bukan. Mama saya doa. Someone called me in their prayer. Ada orang yang memanggil saya dalam doanya. Tahukah Anda sekarang berada di mana Anda berada duduk di gereja ini? Someone fought
for you. Ada orang yang memperjuangkanmu. Belum lagi ada orang yang percaya sama kita. Ada kakak-kakak rohani saya. Waktu saya masih berulah belagu banget sebagai anak muda. Umur 16 tahun, wah gaya-gayanya, ampun. Ya. Untung papa mama masih mau. Teman-temanku itu loh di gereja kok mau ya sama aku. Yang lainnya semua jadi musuh. Saya punya kakak-kakak rohani kebetulan itu wanita. Yang laki-laki semua udah saya ajak berkelahi mau semua. Yang perempuan kan saya gak bisa pukul, jadi akhirnya mereka jadi teman. Berapa yang wanita mendoakan saya. Ya, mendoakan saya. Tuhan, please selamatkan Philip. Dan lalu habis itu, mereka itu ajak saya ke gereja, ajak saya CG. Kelompok sel itu sudah ada dari zaman dulu loh. Saya diajak ibadah, kadang mau, kadang enggak. Kalau diajak itu malah bisa tanya kok, nanti makanannya apa? Pengkhotbahnya siapa? Lucu enggak? Gitu. Terus kan nanti salah satu kakak rohani saya itu coba bicara bahasa saya. Nanti enak loh, waktu itu di Kanada makannya soto. Nah, saya orang Jawa Timur kan, soto kan suka. Saya datang gereja. Tahu nggak jahatnya? Datang nggak waktu ibadah, pas doa berkat. Makan saya. Saya itu sudah dianakkan oleh seseorang, diperanakkan oleh Tuhan. Sebelum saya jadi anak Tuhan. So that's grace, the grace of God, kasih karunia Allah. Itu melampaui sebelum Anda taat. Nah kenapa sekarang kita kok dibawa stres kalau aku gak taat gimana? Masihkah Tuhan cinta? Udah kuno, udah kadaluarsa. Tuhan udah mencintaimu waktu engkau masih berdosa. Tuhan cinta saya, Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so, though I sometimes don't feel so. Tuhan mencintai aku kadang-kadang sekalipun aku tidak merasakannya. Tuhan mencintai aku di luar dugaan. Tuhan udah mengasihi saya waktu saya masih berdosa. Anak-anakku, kata anak-anakku, my children. Itu sebutan yang sangat intim sekali, intim dekat. Kalau Anda bisa memimpin hari ini, kan ada satu orang yang melihat potensimu waktu Anda masih bersembunyi dari orang Midian, hai Gideon. Ada seorang malaikat Tuhan, sekarang malaikatnya mungkin tidak bersayap yang berkata, kau pahlawan gagah perkasa. Pastor Fuji, masa aku bisa mimpin CG, kelompok sel, mimpin 7-10 orang. Aku mimpin diriku sendiri gak mampu kok. Mulut ini masih penuh dengan cercahan, ocehan yang gak perlu. Masih seringkali dikit-dikit sebut apa? Tut, disensor terus. Masa bisa aku sampaikan firman? Someone believed in you. In the name of the Lord. Seseorang mempercayamu dalam nama Tuhan. Makanya Anda berubah. Perubahan itu gak dimulai dari Anda. Perubahan itu dimulai dari Tuhan. Karena itu tidak boleh ada satu orang Kristen pun yang sombong. Saya nggak bisa juga. Saya ada di sini itu karena ada orang mempercayai. Saya ada di sini karena ada orang memberi saya kesempatan. Dan saya bisa berdiri di depan Anda karena Anda memberi saya kesempatan. Thank you ya, terima kasih. Anak-anakku. Jadi jangan dibawa stres. Jadi anak Tuhan itu paling ringan. Paling enak itu jadi anak Tuhan. Bukan jadi anak Tuhan itu berarti nggak punya masalah. Jadi anak Tuhan itu jadi kaya. Jadi anak Tuhan itu selalu sembuh, selalu sehat. Enggak tentu. Tapi jadi anak Tuhan itu paling enak. Kita gak berusaha sendiri dan kita bukanlah orang yang berusaha pertama kali. Dan percayalah, kita juga bukan yang terakhir kali. Andai kata Anda jatuh, Tuhan akan mengejarmu. Saya gak berkata gini, mari kita jatuh. Malah justru mari kita berlari. Kalau kita main basket contohnya, kenapa ya waktu kita latihan itu selalu masuk, langsung plus. Itu kayak Pastor Fuji ya, kalau main basket ya. Selalu masuk, kalau kita lihat, kalau saya bermain sama dia, sama Pastor Fuji itu jadi tim yang berlawanan, saya lihat itu bisa khawatir loh. Sekalipun bukan tingginya seperti apa, tapi titis sekali. Plus. Bisa lari dulu ya zaman masih muda, before 30. Bisa pegang ring basketnya dulu, dia bisa pegang. Saya bilang, wah khawatir ini kalau jadi lawanku. Tapi waktu main sungguhan, luput terus. Karena tegang lawan saya, dia gak berani. Ini bully dari mimbar namanya. Kenapa kita waktu latihan bagus, tapi ketika main sungguhan turnamen, gak sebagus itu. Karena kita tegang, gak tentu menang. Tapi kalau kita tahu dari depan, ini hanyalah pertandingan persaudaraan. Dan ini semua, apalagi kalau kita tahu kita sudah menang. Misalnya kita sudah jauh nih 20 point ahead. Waduh, apapun masuk. Karena kita tidak grogi.
Orang Kristen gak boleh grogi. You sudah menang di Kalvari. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ngomong gini bukan crazy grace atau kasih karunia gila. Kita jatuh pun tidak akan ditinggal sama Tuhan. Tuhan pasti akan kejar kita. Kalau perlu kita bertobat last minutean. Sebelum kita mati itu, kita hangus pelayanan, tapi tetap jiwa kita akan diperjuangkan. Dengan itu, dengan pengetahuan itu, saya tidak bawa stres hidup saya. I know He takes care of me. He's in control. Tuhan yang pegang kendali. Orang Kristen tidak boleh angkat stres yang tidak perlu. Amin Bapak Ibu. Anak-anakku, saya belum lagi lanjut ke berikutnya. Tuhan tuh gak terkejut sama kita. Nothing will surprise Him on your journey to heaven. Gak ada yang akan mengejutkan Dia. Nah kayak gini kan seharusnya orang Kristen itu paling happy ya di dunia ya. Paling bahagia. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Yang tadi tentang Pastor Fuji, saya cuma bercanda loh ya. Saya bercanda. Pastor Fuji kalau main basket itu luar biasa. Saya pernah sekali main begini, mau shoot gitu di blok sama dia. Padahal saya jauh lebih tinggi. Memang pendetamu ini orang yang sangat atletis ya. Orang yang sangat rupawan dan penuh dengan urapan. Kasih tepuk tangan, love you. Tapi jangan bilang kalau saya ngalah waktu itu. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini kalau kita notarisan, biasanya kan ada term atau klausalnya gini. Kalau sampai tanggal tertentu belum keluar, didenda per hari. Selalu namanya notarisan berhubungan dengan hukuman. Karena harus melindungi kliennya, ya kan? Kalau notarisan sama Tuhan itu Tuhan yang ngalah dan Tuhan yang kalah. Waktu teken janji sama Tuhan, semua diparaf setiap halaman, kita akan jadi anak Tuhan. Yes I do, aku bersedia jadi anak Kristus. Dikasih satu term di sana, kalau kamu gagal, kamu punya seorang pengantara. Hebat ya. Christianity is not a perfect religion. It is a faith, a religion for the imperfect ones. Kekristenan bukanlah agama yang sempurna, tapi suatu iman bagi orang-orang yang tidak sempurna seperti Anda dan saya. Tuhan kasih tambahan, tolong sertakan lagi ya. Tuhan kasih seperti di halaman pengacara. Kalau sampai mereka pungkir janji, ada pengantara. Aku sediakan tebusan. Oh, luluh hati saya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Pahami? The kind of faith atau iman yang kau miliki itu luar biasa sorga ngalanya. Makanya orang Kristen kalau sombong itu paling muak di mata Allah. Paling memuakkan. Hanya kita itu gak punya hak untuk meninggikan diri. Karena semua ini pemberian. Mulai lihatlah, pulang dari gereja ini, lihatlah semua itu pemberian. Pernikahanmu itu kepercayaan Allah. Anak-anakmu itu adalah titipan. Bisnismu, uang yang segudang kalau Anda itu berhasil jadi pengusaha. Itu semuanya adanya ujian. Makanya itu, layani Tuhan. Dan jikalau hari ini ujian kita itu berarti keterpurukan, masalah, bukan keberhasilan, malah sebaliknya. Dan alangkah baiknya, kita lulus dari ujian itu, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 2 ini hebat sekali. Dia bukan hanya pendamaian untuk dosamu, tapi dia juga adalah pendamaian untuk dosa seluruh bumi. Berarti Tuhan itu pendamaian. Berarti Tuhan itu damai orangnya. Tuhan gak akan panik. Jadi Anda gak usah lari kalau jatuh dalam dosa. Kita tuh datang aja ke kaki Bapak. Tuhan punya antidot. Tuhan punya antibiotiknya. Sekalipun kadang-kadang Tuhan haruskan kita lewati konsekuensi yang menyakitkan. But God knows what He's doing. Tuhan tahu apa yang Dia perbuat dalam hidupmu. Dan Dia akan membawamu lulus dari situ karena Dia adalah pendamaian. Berarti ujung daripada proses Tuhan itu selalu damai sejahtera.
Masa depan penuh pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mending saya jatuh ke tangan Tuhan ditaboki gak apa-apa. Daripada saya jatuh ke tangan setan dielus-elus sama dia. Saya lebih suka disiplinnya Allah. Makanya itu kalau semuanya dalam pelayanan ada apa, mendingan didisiplin sama pemimpinnya. Daripada kita keluar sana dugem sama teman-teman kita, lupakan sesaat masalah kita. Never run. Ibadah satu tadi saya ajarkan, never run away. Jangan pernah lari ketika kita salah. Amin. Ya. Dia adalah pendamaian. Dan Tuhan tuh gak akan pernah gini loh. Waduh, kamu kok begitu? Lalu Tuhan kehilangan damai sejahtera. Tuhan gak pernah kehilangan damai sejahtera. Tahu gak? Yang ada di dalam hati kita tuh Raja Damai. Raja Damai itu hebat. Kalau Anda baca di Getsemani, kejadian itu. Yesus kan 3 kali doa. Murid-muridnya diajak doa malah bobok kan? Malah tidur. Memang kalau ada orang tertentu kalau stres itu bawaannya tidur. Ada orang lain yang kalau stres gak bisa tidur. Tapi murid-murid Yesus semuanya itu jago tidur. Jadi kalau mereka tidur, ya kan? Tidur. Nah, waktu dibangunin sama Yesus, gak mau. Akhirnya kan lihat, Yesus itu udah mau disalib. Tinggal hitungan jam dia akan ditampar orang. Dia akan dikasih mahkota duri, disiksa hidup-hidup. Berapa jam dong? Bayangin. Orang mau menghadapi kemoterapi aja tegangnya luar biasa. Ini Yesus hadapi segala jarum. Itu masih bisa loh. Murid-muridnya diberitahu gini, udah kamu tidur. Coba lihat ayat itu, go back to sleep. Nina bobo, oh Nina bobo. Jangan diterusin, kalau nggak bobo digigit nyamuk soalnya. Yesus tidurkan, biarin murid-muridnya tertidur. Lalu berikutnya Yesus berkata, bangunlah mereka yang mau menangkap aku sudah datang. Ayat dengan ayat itu kayaknya kok cepat. Tidurlah, lalu berikutnya titik, bangunlah. Nah orang baru tidur langsung dibangunin kan, nggak enak. Di antara titik itu, antara kalimat terakhir dan kalimat pembuka, itu kira-kira ada 2 jam. Mereka masih bisa tidur, dijaga Yesus. Supaya gak digigit nyamuk. Kok bisa Yesus mau disalibkan, mau terpisah dari kasih Bapa gara-gara kita, Eloi, Eloi lama sabachthani, kok bisa Yesus masih bisa jaga baby rohani tertidur dalam awasannya. Itu berbicara sesuatu tentang Raja Damai yang segera disalibkan. He never loses his cool. Yesus tidak pernah panik. The God you worship never is panicking. Tuhan yang kau sembah tidak pernah panik. Jadi jangan pernah berkata, problemku terlalu besar. Lalu kita gak ke gereja. Aku jatuh, lalu kita menghindari Tuhan. Jangan. God always has the solution. Tuhan selalu punya solusi. Meskipun kadang-kadang solusi itu berarti dengan konsekuensi. Malah kalau kita gak dikasih konsekuensi berarti kita adalah anak gampang. Ya. Anak saya kalau salah, harus datang ke saya. Meskipun bukan berarti selalu kalau datang itu berarti diampuni. Diampuni pasti, tapi bukan berarti dilupakan langsung. Tapi kalau saya rasa ada satu pendidikan yang kurang, saya akan didik dia. Tapi ingatlah, taruh percaya pada dia yang menjadi pejunanmu. Dia memproses hidupmu, jangan lari dari dia dan membuat hidupmu semakin komplikasi. Kalau kita salah atau kekurangan atau kita dalam masalah, kalau kita menghadapi suatu tantangan, kita nggak tahu ini apa, datanglah ke dia. Always believe this. Telan mentah-mentah, ini bukan karena saya mengatakannya, ini firman Allah, dia pendamaian. Telan ini, apa adanya. Our God has all the solutions. Allah kita punya semua solusi hidup kita. Jangan lari, tetaplah datang ke dia apapun yang terjadi. Amin. He always has the solutions. Kadang-kadang, tapi seringkali dia kok diam aja ya. Saya lebih suka Yesus yang diam daripada setan yang ngoceh. Daripada saya pergi ke orang pintar dan diramal-ramal, mendingan saya datang ke Tuhan gak dapat nubuatan. Any day I prefer a quiet God over a talkative devil. Kapanpun juga. Jangan kita mengeluh kalau kita datang ke hadirat Tuhan, mana jawaban? Tuhan gak ngomong apa-apa, Tuhan diam aja, doaku gak dijawab. Lebih baik kalau Tuhan gak jawab doa. Tuhan tahu apa yang dia perbuat atas kita. Berarti kita tahu, dia tahu sesuatu yang kita gak tahu. Percaya saja. When you cannot believe, learn to trust. When you have nothing to believe in, just learn to trust. Kalau kita gak bisa mempercayai sesuatu, belajar saja percaya. Belajar berserah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia pendamaian, makanya ikut Tuhan itu damai sejahtera. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, ayat 4. Tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya.
Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ada kalanya waktu kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau ada satu hal itu masih gantung gitu ya dalam doa ya. Pernah nggak kita itu ada satu hal itu gantung dalam doa. Hal ini rasanya belum ada suatu titik terang atau titik cerah. Pernah ya? Setiap kita pasti ada. Ada sesuatu yang kita belum centang di dalam kehidupan iman kita. Dan Tuhan belum bicara ya. Gimana? Tuhan belum angkat bicara. Saya belum dengar apa-apa. Dan saya belum mengerti. Kalau begitu, move on. Jangan ditutup buku. Itu dilipat dulu. Kalau itu halaman, itu dilipat dulu untuk nanti kita referensi kembali ke situ. Tapi bacalah halaman berikutnya. Taat itu gak usah menunggu sampai ada jawaban. Taat itu bisa lanjutkan. Kita harus belajar punya satu skill dalam hidup ini. Yaitu move on in obedience. Kita harus bisa move on dalam ketaatan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Kalau nggak ngerti, kita masih bisa taat. Yaitu percaya. Engkau telah berfirman. Nah ini kepercayaan. Memberi masa depan. Damai sejahtera. Penuh harapan. Nah ini pilihan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Daripada mengeluh, saya pakai mulut saya untuk yakini. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Uang kita dilarikan orang misalnya. Aduh saya nggak tahu, doa-doa juga belum dijawab, nanti gimana kembalinya? Saya sendiri juga harus kembalikan hutang. Piutangku dimakan orang, gimana? Tuduh diri sendiri percuma, nasi udah jadi bubur ya. Udah kita pelajari lain kali lebih smart, lebih pintar gitu. Supaya gak gampang ditipu. Mau marah sama Tuhan, mikir-mikir di gereja dikhotbahin. Apa gunanya? Waktu kita saat teduh juga diajarin. Buat apa sih muring-muring sama Tuhan? Dapat apa? Kalau nggak malahan dapat dosa. Gimana? Ya sudah, try to survive. Kita akan bergumul untuk bisa bertahan. Tapi sementara itu, kita punya pilihan. Pilihan berikutnya yang paling immediate atau yang paling darurat. Apa? Ya kita bekerja besok hari, ya, kita banting tulang lagi. Aduh hati ini harus diseret-seret rasanya, harus ngesot-ngesot di dalam roh. Tadinya aku sudah punya sekian uang, sekarang semuanya raib hilang. Harus tabung pelan-pelan, ya sudah. Hati ini kita paksa untuk setia lagi dalam perkara sederhana. Daripada bunuh diri, kan kita tahu masuk neraka. Apa yang lebih immediate, apa yang lebih darurat langsung bisa taat? Apa yuk? Kita punya pilihan. Benci orang itu yang larikan kita, kutuki dia, kita yang kepahitan. Sebenarnya benci itu, orang itu gak ada pengaruh. Kalau kita benci, kita sendiri yang rugi. Atau saya bisa ampuni dalam hati. Saya bisa berkata, ya sudah itu kebodohanku, I bless you. Aku berkati kamu. Tapi tetap ditagih hutangnya kalau bisa. Yang paling immediate, paling darurat untuk kita taat. Do you hate or do you love? Do you curse or do you bless? Anda dan saya itu memberkati atau mengutuk? Membenci atau mengasihi? Nah itu yang immediately langsung darurat di hati kita bisa taat pada Tuhan. Supaya besok waktu saya kerja, pikiran saya sudah lagi bukan peperangan rohani, tidak perlu. Saya selesaikan di Kalvari kemarin hari. Sekarang kerja, saya berdoa minta berkat Tuhan, aku bodoh, kemarin aku dibodohi. Dan sekarang aku bekerja pelan-pelan, mulai lagi dari bawah. Help me God. Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah orang menjaganya. Jaga kotaku, bangun rumahku. Paham maksud saya ya? Kita bisa punya pilihan berkata, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mungkin kita kena kanker, kemoterapi. Doa belum sembuh ditumpangi tangani berkali-kali. Pendeta mana tidak pernah dicoba? Saya sudah berusaha, gak bisa. Ya, dicentang dulu. Belum dicentang kan? Dilipat dulu halaman. Nanti referensi kembali ke situ. Jangan pupuskan pengharapan. Doa terus minta sama Yesus. Doa kan gak boleh jemu-jemu. Ngetok pintu gak bisa sekali. Siapa orang yang ngetok pintunya begini? Knock.
Ketok pintu kan, knock, knock, knock. Tapi jangan tunggu Anda sembuh. Ada satu orang CGL kami di Surabaya. CGL atau sudah coach ya? Yang kena kanker lidah. Sudah keroak dalamnya. Dia tetap hari berikutnya CG. Dia tetap jadi berkat. Karena sembuh tidak sembuh itu halaman saya memang tekuk lipatan. Tapi melayani Tuhan atau saya menjadikan ini alasan untuk saya meninggalkan Tuhan, itu pilihanku hari berikutnya. Kalau orang percaya, ku tahu rencananya indah bagiku. Gak apa-apa, ada satu hal yang belum dicentang. Tapi saya belajar untuk move on dalam ketaatan. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Itu adalah pilihan orang Kristen. Christianity is a conscious choice. Kekristenan itu adalah sebuah pilihan yang kita buat secara sadar. Kekristenan itu bukan kesurupan. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita disurupi. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa berpikir dengan akal budi yang diperbaharui. We can make conscious choices. Kita bisa membuat keputusan-keputusan di alam sadar. Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau mencari kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Siapa diberkati Tuhan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa sih wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup? Apa kita disuruh jalan di atas air? Wah itu saya gak bisa. Lebih tepatnya buat apa? Dalam konteks kita. Ia wajib hidup sama seperti Kristus. Itu standarnya. Apa ini? Ini spiritnya. In spirit and in truth, dalam roh dan kebenaran. Yang saya sampaikan tadi itu spiritnya Kristus. Meskipun Kristus tidak kena kanker. Kristus tidak dilarikan uangnya. Tapi spirit Kristus kita jadi tahu yang benar yang mana. In spirit and in truth. Ini bukan menyuruh kita kalau kita makan roti dibelah pecah-pecah. Kalau kita makan kalau makan bakmi di sini, bakminya nggak habis-habis. 5 roti 2 ikan. Bukan, wajib hidup sama seperti Kristus itu in His Spirit and in His truth, dalam rohnya dan dalam kebenarannya. Amin. Dan kalau kita mau make conscious choices atau membuat keputusan yang sadar, perintah pertama jadikan target utamamu. Kasih. Kasih. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Kita harus secara consciously atau secara sadar hidup dalam kasih. Karena orang yang hidup dalam kasih, dia akan bebas dari dosa. Karena dosa itu semua ditawarkan. Semua dosa itu digagalkan hanya karena kasih. Coba ya, dosa itu kalau pakai senjata namanya jangan, dia nggak bisa. Jangan mencuri, tambah kepingin nyolong. Jangan berzina, tambah roti curian, manis rasanya. Tapi kalau Anda mengasihi seseorang, Anda tidak akan curi barangnya itu. Bahkan dikasih uang sama orang itu seperti seorang papa mama dikasih uang sama anaknya. Gak mau ngerepoti keluarganya. Padahal anaknya juga bekerja keras. Dia selalu akan diam untuk kebutuhannya. Kalau orang itu mengasihi seseorang, dia tidak akan mengingini materinya. Otomatis colong-colongan tidak ada. Tidak ada kan namanya orang mengkorupsi dari uangnya sendiri. Kan korupsi uang orang lain. Karena manusia notabene mencintai dirinya. Makanya Tuhan itu pintar waktu memberikan perintah. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba bayangkan. Kalau kita itu pakai kasih, banyak kebiasaan buruk akan hilang. Jangan membunuh, jangan berzina, semuanya itu akan kalahkan. Jadi rahasia orang Kristen untuk menang dari segala dosanya, itu bukan menang terhadap dosanya, tapi perbesar kasihnya. Perbesar kasihnya. Supaya kita nggak injury kakinya, perbesar otot pahanya, hamstringnya, betisnya. Kuatkan, supaya nggak dikit-dikit kesleo. Kuatkan itu. Bapak Ibu Saudara sama, hari ini Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan yang tidak pernah terkejut dengan dosa kita, Dia mengajarkan kepada kita. Rahasia kemenangan orang Kristen. Rahasia damai sejahtera terletak pada kasih. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih ayat 7. Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu. Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Tunggu ya ayat 7. Saya kasih bocoran. Perintah ini adalah kasihilah sesamamu manusia.
Ternyata di ayat 7 Yohanes mengatakan itu perintah lama. Karena perintah kasih ini atau kasihilah sesamamu adalah perintah yang sangat jadul, yang sangat lama. Dia sudah ada sejak Tuhan menurunkan 10 perintah Allah di Gunung Sinai lewat Musa. Love thy God, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini. Dari perintah Allah yang lama, jadi kita tahu nih usianya. Perintah kasih itu sudah sejak purbakala. Tapi anehnya di ayat 8, mari kita baca. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ayat 8 kok disebut perintah baru? Ya, kalau orang Jawa Tengah berkata gini, piye ini? Gimana toh? Katanya perintah lama kok sekarang perintah baru. Yang benar mana? Baru atau lama? Dua-dua. Perintah kasih mengasihi sesamamu itu adalah perintah yang lama. Tapi waktu Yesus datang, perintah itu diperbaharui. Dengan caranya Yesus mempraktekkannya secara luar biasa. Membuat semua yang pernah dipraktekkan di zaman perjanjian lama itu gak ada apa-apanya. Makanya perintah kasih ini adalah perintah yang baru, grace. Sekalipun sudah ada di Alkitab, waktu itu sampai ke kehidupan kita, itu jadi perintah baru. Karena cara Anda mengasihi seseorang, cara Anda mengasihi seseorang, cara orang lain mengasihi lagi beda-beda karena konteksnya nggak sama. Kasih yang saya praktekkan dalam hidup saya nggak relevan buat Anda. Nggak relevan. Karena saya tidak dibully oleh pasangan saya. Tapi di keluarga yang lain yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kasih itu seperti air, kalau taruh gelas jadi gelas, kalau taruh botol jadi botol. Tapi unsurnya sama, membuat basah. Kasih di dalam kehidupan setiap kita itu gak bisa teori. Anda gak bisa lihat di orang lain, Anda terapkan. Anda harus terapkan sendiri. Karena konteks kita berbeda. Perintah ini perintah lama. Perintah ini perintah yang umum di dalam Alkitab atau firman Allah. Tetapi prakteknya sendiri-sendiri saudara. Nah Tuhan akan mengadili kita, menghakimi kita sesuatu hari sesuai dengan standar kasih. Aku loh telanjang, kamu gak kasih aku pakaian. Aku loh lapar, mana makanan. Aku di penjara, kapan kau kunjungi. Kayak umum ya. Tapi gak semuanya itu sama. Karena mungkin di kota tertentu kita gak lihat orang kelaparan. Kita gak lihat orang kelaparan. Kebutuhan-kebutuhan itu hanyalah patokan atau pakemnya. Tapi kebutuhan setiap orang beda. Makanya itu setiap orang yang ikut Kristus harus sensitif sama Roh Kudus. Bagaimana dia bisa mengasihi dan hidup di dalam standar kasih dalam kehidupannya hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang mungkin gimana sama mertua atau sama orang tuanya. Beda dengan kasih di antara persaudaraan. Kakak adik yang suka berantem. Beda-beda. Terapkan. Tapi standar Tuhan sama bagi setiap kita. Tuhan suruh kita melakukan perintahnya. Orang yang menjalankan kasih, orang itu akan diberkati oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama sejak hari ini ke gereja. Di sini kita belajar. Pulang ya, minta sama Tuhan untuk ajari kita mengasihi. Udah percayalah, perintah yang lain akan mengikuti. Pernahkah Anda lihat orang yang suka iri? Itu orang irian. Orang irian padahal bukan dari Papua. Loh, bener loh, ada orang itu yang suka irian. Hatinya itu, lihat ya, kalau orang lain diberkati dia gak suka hati. Kalau orang lain dipakai Tuhan dulu, dia gimana? Orang yang selalu sirik melulu. Tahu gak? Saya lihat masalahnya dia bukan suka iri. Saya lihat orang itu kurang kasih. Orang kurang kasih. Biasanya orang seperti itu mengalami krisis identitas sendiri. Mungkin kecilnya nggak dapat pengakuan ya, jangan selalu salahkan papa mama. Kalau di atas tarik terus ya dari Adam dan Hawa kita semua udah berdosa. Kita kurang di mana ya, cari sama Yesus dong. Yesus bisa isi itu, kalau kita cari kebenaran kan ditambahkan. Janganlah dikit-dikit tuduh papa mamanya. Ya papa mama sih nggak sempurna, ada yang lebih sempurna. Tapi ya sudahlah, 11-12 kurang lebih namanya manusia. Cari sendiri di hadirat Allah, temukan. Tapi biasanya orang yang punya identitas, krisis identitas, biasanya begitu. Alias orang yang tidak secure, orang yang gak aman. Lihat ya, orang yang gak aman ya. Gak akan bisa dia itu tidak jadi pusat perhatian. Orang lain dipuji, dia akan langsung tarik ke dirinya sendiri. Loh kok aku gak pernah begitu. Ya, begitu, nanti sedikit-sedikit, pokoknya gak bisa enjoy lah hidupnya itu, gak chill gitu, gak bisa nikmat.
Nah orang yang seperti ini tuh biasanya nanti kalau kelihatan orang lain diberkati, dia akan cercah. Gitu aja, kaya. Sosok. Padahal sebenarnya dalam hati, aku ya mau. Disinilah muncul haters. Orang yang suka membenci itu sebenarnya kasihan. Dia terlalu banyak waktu untuk bisa urusi orang lain, berarti hidupnya pengangguran. Nah yang kayak gini itu solusinya bukan gitu. Kalau kita punya anak yang suka iri, coba cek ini. Cek gelas kasihnya dia. Jangan di-deal di irinya. Kalau orang itu belajar ngerti dia berharga dan dia bisa hargai orang lain. Dan kalau dia mengasihi sesamanya, apa susahnya sih kalau saya cinta banget sama orang ini. Kalau orang yang diberkati bukannya saya senang. Kalau Anda mau lihat sahabat yang karib yang bisa sungguh-sungguh jadi sahabat yang permanen untuk hidupmu gampang. Lihat aja beberapa hal. Waktu Anda susah, dia setia enggak sama Anda? Itu satu. Dan waktu Anda diberkati, dia happy enggak? Kalau ada satu orang, lihat Anda diberkati, dia happy. Kayak dia yang diberkati. Anda yang married, dia nangis. Bukan karena aku kok jomblo, bukan. Dia nangis, kayak dia yang menikah gitu loh. Anda dipromosi, dia yang happy. Yeay! Itu tim sukses Anda. Padahal orang itu sendiri enggak alami. Kadang-kadang kita garuk-garuk kepala, kok dia lebih happy dari orang yang alami sendiri. Itu ya, orang kayak gitu. Don't lose that person. Orang seperti itu lebih langka dari emas. Emas masih bisa dibeli di etalase, masih bisa beli di toko. Orang gini mau beli di mana? Orang yang bisa melihat Anda diberkati dan dia happy, itu orang yang mengasihimu. Karena kalau dia cinta, dia tidak akan iri. Justru kalau orang benci kan dia doakan supaya kita celaka. Aku doakan supaya kamu nanti keluar kejatuhan atap, lalu di bawahnya lubang. Yang begitu itu jangan dijadikan teman. Jadikan kongsian, dia akan lari nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih itu solusi. Jangan mengingini kendaraan sesamamu. Jangan ingini keledai, kudanya, istrinya, suaminya. Nggak mungkin toh Anda ingin pernikahan orang hancur. Masalahnya bukan nafsu atau perzinahan. Kalau orang itu kenal kasih, dia nggak akan rusak rumah tangga orang. Kalau dia tahu betapa berharga rumah tangga orang itu telah dibeli oleh darah anak domba, dia nggak akan merusaknya. Kasihan kan? Suruh memberi pelit sekali. Enggak, dia bukan pelit uang, dia pelit kasih. Kalau dia mengasihi, dia pasti akan generous atau murah hati. Buktinya, orang yang mencintai dirinya, pelit sama orang lain, brol-brolan sama diri sendiri. Merek itu bisa dari atas sampai bawah loh merek. Kalau sudah nggak ada tempat lagi, pasang di dahinya. Angkanya pun keluar 666. Dipasang di sini semuanya, habis semuanya. Mana lagi berlian, taruh di sini berliannya, di beber 5. Tapi kalau sama orang lain, ampun, tukang sayur aja ditawar. 5.000, aduh Pak 5.000, nggak bisa 5.000, ayo. Kayak orang lelang gitu, ayo, take 1, 2, 3. But if you don't love yourself first, you'll be generous. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Barang siapa, kita lihat sekarang ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam gelap sama seperti sekarang. Ternyata dosa benci itu ngeri. Kalau dosa yang lain itu hanya jatuh. Tapi dosa membenci itu disamakan dengan orang itu berarti masih belum selamat. Bahaya loh. Jangan kepahitan. Jangan undermine. Sekarang saya ngerti kalau orang kepahitan kenapa bisa kesurupan. Gak semua. Tapi saya melihat sebagai hamba Tuhan berkali-kali melayani. Pelayanan kelepasan yang semuanya dasarnya adalah kepahitan. Why? Kenapa orang kepahitan itu bisa kesurupan setan? Karena dosa membenci ini bukan dosa terbesar. Tapi dosa membenci ini adalah dosa status. Orang yang melakukannya, kelihatan identitasnya. Dia masih dalam gelap. Wow. Jadi harus hati-hati ya. Jaga hatimu dari kepahitan. Karena di dunia ini kita mau tidak mau pasti akan dirugikan. Jadi jagalah hatimu. Hati itu harus manis. Orang Kristen tadi pagi saya ajarkan harus terang semua. Dan orang Kristen harus manis hatinya seperti Yusuf di perjanjian lama. Barang siapa berkata bahwa ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya.
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Wow, ini perlu dijelaskan, ada 3 dimensi. Dimensi anak kecil, dimensi anak remaja, dimensi orang dewasa. Ini ada pedang bermata 2, yang satu bicara tentang usia rohani seseorang, apa yang menjadi ekspektasi setiap level itu dan apa yang harus dipersiapkan. Yang kedua juga bicara tentang gimana kita mendidik anak. Di usia tertentu, apa yang paling penting dalam hidupnya? Jangan sampai salah ya. Kalau Anda baca obat-obatan itu, untuk anak umur sekian, 1 pil saja. Anak orang dewasa bisa minum 2 pil 3 kali sehari. Harus dibaca itu dosisnya. Banyak orang itu salah. Sama anak kecil, enggak persis tepat tulnya. Sama orang besar, salah kaprah. Nah ini saya jelaskan. Enggak hanya itu. Tapi kita juga bisa mengerti sifat dosa kita itu seperti apa. Jangan-jangan sifat dosa kita itulah yang nanti akan menuntun kita ke antikristus. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, ayat 15. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Dan keinginan mata. Serta keinginan hidup, bukankah itu berasal dari Bapa? Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya kasih 3 poin sederhana seperti saat teduh dan 3 poin ekstra. Oke? 3 poin pertama itu tentang usia-usia tadi. Usia anak, usia remaja, usia dewasa. Anda kalau mau catat, biasakan mencatat khotbah. Ya, ambil HP-nya juga nggak apa-apa, asal bukan buat untuk ngecek-ngecek yang lainnya. Lalu nanti saya juga akan berikan 3 poin ini. Ini loh, ruang-ruang gelap di hati kita itu loh. And God is not surprised loh. Di sini itu kita punya sifat itu sudah sangat mudah terprediksi atau ditebak. Ya, yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Udah ya? Catat 1, 2, 3, catat di sini. Oke. Tulis di situ. Kebaktian berikutnya.